zaman dulu ya, atau sampai sekarang ini kan kita tidak boleh pakai motif ini kalau ke keraton, Bu. Iya, Pak. Iya. Ini salah satu motif sakral ya yang cuma dipakai oleh raja dan keluarga kerajaan ya, motif parang seperti ini. Nah, konon motif ini tercipta dari perenungan Sultan Agung. Sultan Agung dulu merenung di Imogiri sana dekat pantai. Nah, terus dia melihat ombak yang menghancurkan karang ya. Dan terciptalah motif ini seperti ombak ini ya. Seperti ombak yang tegas ya, yang selalu menghajar karang itu. Langsung saja yuk, saya ajak kawan-kawan untuk jalan ya menuju ke salah satu industri batik yang ada di Jalan Tirto Dipuran. Ini saya live dari Jalan Tirto Dipuran. Nama saya Galih Jati, live untuk Wisata Kreatif Jakarta. Nah, ini adalah salah satu galeri dan pabrik batik yang sampai sekarang dari masa pandemi kemarin sampai sekarang masih tutup ini ya. Sebenarnya ada berapa ya di sini ya yang besar-besar, ada Winoto Sastro batik Plentong, terus di sana ada batik Roro Jonggrang, dan satu lagi saya lupa namanya ya. Nah, beberapa sudah alih fungsi ya, alih fungsi menjadi kafe ya, tapi masih menyimpan ini alat-alat dan produksi batiknya ya. Kita itu dekat dengan sebuah area yang namanya Kampung Bule ya, yaitu daerah Prawiro Taman ya. Jadi posisi Jalan Tirto Dipuran ini ada di selatan keraton ya, selatan keraton Jogja, dan di sana itu adalah Prawiro Taman ya. Sekarang sudah mulai bergeliat ya, sudah banyak tamu manca yang tidur di sana sekarang. Oh, yang menginap. Banyak resto ya, resto penginapan dan homestay murah di area sana itu. Nah, dan untuk Jalan Tirto Dipuran ini, nah ini yang masih buka ini ya, ada banyak galeri batik ya. Tapi sekarang cuma satu ini yang buka ya. Kalau ke sana itu ada beberapa galeri batik, namun sekarang masih tutup ya, masih tidur ya. Ada juga restonya Butet Kertanegara yang cukup terkenal itu, namanya Bu Ageng. Oke. Yuk langsung saja kita lihat ke pabriknya ya kawan ya. Nah, jadi tempat ini itu selain pabrik, mereka juga ada galeri ya di depan ini, galeri batik. Nah, kebetulan ini sudah sore ya, jadi bukanya itu jam 9 sampai jam 7 ya. Itu juga dengan pekerja pabriknya ya. Selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Ya, mau melihat pabriknya Bu, pabrik batik. Oh, nggih. Sama Ibu? Oh iya, Nggih. saya. Nah ini Bu, ada sebentar Bu, ini ada motif-motif batik ini Bu. Nah ini kawan, ini adalah motif batik tulis ya. Ini yang daerah ini tuh memang fokusnya di batik tulis ini ya, batik tulis yang premium ya. Nah ini ada beberapa motif ya. Ada parang ya, ada sekar ciper, ada ceplok turi, terus ada kawung juga, ada nitik ini yang ini nitik ini ya. Nah ini yang parang ini yang agak spesial ya Bu ya, karena parang itu terutama yang parang besar ya itu cuma digunakan oleh raja ya atau keluarga kerajaan ya. Tapi sekarang kenapa banyak yang pakai Bu ya? Ya untuk ini aja Memasyarakatkan ya. Kalau dulu itu ya motif parang itu sangat sakral ya, cuma dipakai oleh raja. Nah ini pabriknya di sini kawan. Ini jadi sore ini masih ada yang kerja ini, kita bisa melihat ya. Tuh. Namun sudah pada pulang ya karena ini sudah sore ya, jadi tinggal beberapa yang kerja. Nah gini Bu. Nah ini kita mulai dari proses awalnya ya Bu ya. Dengan Ibu siapa ini? Maaf, dengan Ibu Endang Mas. Bu Endang ya, Bu Endang. Ini Bu, ini proses awalnya begini ya Bu ya, ditulis ya Bu ya. Ini ada baterainya di sini. Oh iya, ini pakai mal ya, pakai mal, ada malnya. Terus di atasnya ada kain. Ini mbaknya sekarang yang ngopi istilahnya. Nah semoga bisa terlihat ini kawan. Nah ini mbaknya sedang mengopi ya, menggambar berdasarkan mal yang ada di bawahnya itu. Ini pakai lampu jadi malnya kelihatan ya Bu ya. Nah ini. Nah ini berapa meter Bu biasanya untuk pembuatan? Meter. Itu standarnya 2,5 meter ya Bu ya.
2,5 meter itu nanti jadi satu potong pakaian atau bisa kemeja lengan panjang. satu kemeja lengan panjang untuk 2,5 meter ini ya Bu ya. Oke. Nah setelah proses mal terus kemana Bu? Di sini Mas. Oke. Nah kawan, kita langsung masuk ke proses batiknya ya kawan ya. Ini setelah dimal tadi terus yang garisnya itu Itu pakai ditutup pakai malam ya. Nah ini kawan, ini malamnya. cantik. Nah ini proses yang pertama kali, lilin pertama kali ya Bu ya. Nanti setelah ini terus diapain Bu? Dicelup atau diapain? Belum. Oh belum. Lilin kedua ini Oh iya, berarti masih dililin lagi ya. masih dalamnya kan Nah. tadi masih kosong. Oke. Terus ini dikasih Ntar tambahan dulu. arsiran lagi titik-titik, bikin titik-titik ini. Oh Ketemu iya. blok ini. Oke. Isian ya ini ya. Ya, Berarti- namanya isen-isen. Oke, tadi garis terus sekarang diisi ini ya. Oke. Nanti yang dapat warna yang mana Bu? Yang putih. Yang putih ya, yang tidak Dan ditutup pakai lilin Iya. menjadi warna Ah, ah. Pertama kali biasanya warna apa Bu? biru tua Mas. Biru tua. Iya. Oke. Terus setelah ini nanti diwarna. Terus- Warna biasanya warna pertama ini biru, tapi di sebelah sana ke warna Oke. biru ini. Oh, ini yang sudah diwarna ya, yang sudah jadi. Tapi ini belum jadi penuh ya Bu ya. Prosesnya masih lama ini ya. Iya. Mm. Kemudian sebelum warna kedua Gitu. bagian motifnya ditutup pakai lilin lagi Oh ini sekarang pengerjaan di motifnya ini ya. untuk pewarna kedua sebelum warna kedua. Oke. Nah ini kawan, ini penutupan motif, penutupan dengan lilin Warna ya. pertama dan warna putih. Warna pertama dan warna putih. Nah cukup rumit sekali kawan ya. Jadi pencelupan dan pewarnaan itu berapa kali Bu? Jadi satu potong batik. Satu potong batik kalau ini satu kali, kemudian ditutup lagi nanti warna kedua. Sampai dua nanti kali. terakhir. Terakhir ya cuma 2 warna Mas. Tapi kadang-kadang bikin untuk 3 warna juga. Bikin 3 warna. Iya. Berarti itu lebih lama lagi nanti Lama prosesnya lagi. ya Bu ya. Kalau batik tulis itu bisa sampai 3 bulan, 5 bulan, tergantung motifnya. Oh iya. Kalau motifnya seperti itu lebih lama lagi. Oh, oh, juga oh. lama. Ini motif sulur. Namanya apa Bu motifnya? Motif apa sih? Semi ya, motif semen itu ya. Semen. Iya. Ini motif semen kawan. Motif semen itu berasal dari kata semi ya, Ya. bersemi. Jadi kebanyakan sulur-suluran, terus ada pemandangan Lung bukan. lunglung ya, lunglung. Lunglungan. Nah, motif semen atau motif semi. Jadi bisa jadi satu potong batik jadi itu prosesnya 3 bulan ya Bu ya. Bisa lebih. Bisa lebih 3 bulan. Detailnya motif Nah ini Bu, saya tertarik dengan ini. warna alam. Dulu kan katanya pakainya warna alam ya Bu ya, untuk batik ya. Depan kita ini adalah warna-warna alami ini ya, warna-warna alami yang dipakai untuk batik. Nah, contohnya Bu, ini ada tulisan pace ini Bu. Ini dari pohon pace ya Bu ya. Ya, buah pate. Oke. Dari buah pace. Terus ini dari mahoni, Kayu mahoni. kayu mahoni. Mahoni ini warna apa Bu? Coklat. Oh, coklat kemerahan, ini coklat merahan ya. Ini Terus itu merah, kayu secang itu pasti merah ya Bu ya. ya merah. Nah ini. Nah, mohon maaf ini kameranya kok nggak mau fokus ya. Nah ini dari kayu secang ya. Nah setelah diwarna, yang tengah ini pengunci ya Bu ya. Ya. Nah seperti kalau kita membuat kaos sablon itu juga harus dikunci ya. Nah ini ada penguncinya pakai tawas ya, atau pakai kapur ini. Ini pilih salah satu kan Bu penguncinya Bu. Salah satu. Nah ini atau tunjung ini Fe sulfat ya. Nah, Bagian indigo warna biru. nah ini warna birunya indigo ini. Warna biru indigo, warna alami ya. Oke. Nah kawan, jadi di sini tuh ada 2 macam ya secara pembuatan ya. Ada batik tulis dan ada batik cap ya. Tapi batik cap ini nanti finishingnya tetap harus dipakai waxing tulisan juga. Nah ini
Nah, ini yang batik cap. Nah, ini kainnya kayaknya lembut sekali. Kain apa ini, Bu? Sutra ya. Nah, ini kawan. Ini mau membuat sal atau apa, Bu? Siap. Nah, ini mau membuat sal ini ya. Sal dari batik cap ini. Dengan kainnya sutra. Bahan sutra. Kalau yang tadi itu katun atau sutra, Bu? Katun ya. Untuk harganya selisih banyak enggak, Bu? Katun sama sutra. Oh, selisih banyak. Nah, ini seperti ini capnya, kawan. Ini untuk bahannya juga sama ya, Bu, pakai lilin yang digunakan untuk batik tulis itu ya. Oh, beda. Beda. Lilinnya beda ya. Lilinnya apa, Bu? Beda. Kalau cap sama Kalau tulis Mhm. lilinnya pakai lilin yang baru, kalau ini kan pakai daur ulang. Oh, gitu. Nah, itu kawan. Kalau batik tulis, lilinnya pakai lilin yang baru, kawan. Nih. Ini lilinnya dilelehkan di sini ya. Terus kalau pakai apa untuk batik cap ini pakai lilin yang sudah pernah dipakai atau daur ulang. Nah, ini lilinnya. Nah, ada istilah malam, apakah itu sama dengan lilin? Oh, sama. malam itu bahasa Jawanya. Jadi itu kan pakai malam. Dan Nah, ini lunglungan motifnya. iya. Nah, ini harus pas sekali ya, Mas ya. Iya. Kalau nggak pas nanti gesek motifnya. Nah, ini motifnya seperti ini, motif lunglungan ini. Untuk cap itu nanti bisa berapa warna, Bu? Biasanya Maksimum 3. maksimum 3 warna ya. Iya. Tapi untuk normalnya cuma 2 warna. Kalau ini sepertinya kainnya katun ya, Bu ya. Iya. Bahan katun. Oh ya, ini sudah kering nih. Sudah jadi. Tadi sutra. Oh, sutra Link ini. yang tadi itu. Nanti Iya. seperti ini. Oke. Ini batik cap Nanti sutra sal ya, Bu ya. sutra nanti. Pasti mahal ini, Bu. Berapa ini, Bu? Ya, Biasanya kurang lebih 150. 350.000. Nah, ini sal dari sutra 350.000. Oke, kita lihat ke area pencelupan ini atau pewarnaan batik ya. Nah, ini ada ibunya yang sedang melakukan pencelupan. Nah. Oh, ini sal sutra juga ya ini ya. Sal sutra. Mau dicelup, ini terlihat yang dililin itu yang kaku. Nanti bagian putih itu yang akan terkena warna ya, Bu ya. Bagian putih terkena warna, terus yang di dalamnya lilin itu akan tetap berwarna putih. Oh, ini dicuci dulu ini. Pewarnaan langsung. Oh, warna langsung. Kok warnanya nggak terlihat ya? Nanti belum. Warnanya nggak terlihat ini, kawan. Warna apa Yun? Coklat nih. Ini warna coklat. Coklat ungu. Ya, semoga kawan-kawan bisa melihat ya ini. Oh iya, sudah mulai berubah warna ini ya. Tuh. Agak coklat ini. Tapi di layar sepertinya agak pink. Coklat lembut ini. Nah, itu kawan. Sudah berubah warna menjadi agak coklat ya. Tadi kan putih ya. Nah, untuk saat ini itu pewarnaan kebanyakan pakai warna sintetis ya, Bu ya. Kalau zaman dulu masih memakai warna-warna alam yang kita tunjukkan tadi ya, yang berasal dari kayu, dari daun atau dari getah tadi ya.
ngilangin lilinnya. Oh sebentar ini. Ini mau ditunjukkan cara menghilangkan lilinnya ini. Ini pakai apa Bu? Air. Air panas ini ya? Iya, air ini. Jadi pakai air panas. Ya, air aja, air panas ini yang dimasak. Nanti lilinnya meleleh di situ ya Bu ya. Nah ini kawan. Yang kena lilin tadi. Jadi setelah diwarna, langsung ini lilinnya dihilangkan ini. Dihilangkan dengan air yang mendidih ini ya, air panas. Nanti lilin akan meleleh ya dan larut dalam air. Oke. Nah ini dia motifnya, sudah terlihat ya kawan. Ini. Nah, yang tadi di lilin berwarna putih itu ya. Ini pembuatan sal batik ya, sal batik dari sutra. Oke, nah semoga kawan-kawan bisa memahami ya dalam waktu yang singkat ini ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya-tanya ya, atau datang langsung ke Jogja. Nanti saya ajak ya ke sini. Nah itu cap-cap ya semua itu ya, cap-cap batik ya, macam-macam di sana. Ada cap batik tradisional ya, ada parang, ada kawung, ada nitik di sana sudah. Jadi ini lilin yang sudah dipakai ya. Nanti dimasak terus dicetak kotak-kotak tadi ya Bu ya. Disaring cetak kotak-kotak untuk membuat batik cap ya. Nah itu kawan, kalau batik tulis itu harus pakai lilin yang baru. Kalau untuk yang cap bisa memakai lilin yang sudah pernah dipakai ya. Nah itu tadi kawan, jadi prosesnya membatik ya kita ringkas sebentar ya. Jadi pertama kali dari sini ini, dari sini ditulis, digambar dari mall ya. Nah semoga kawan bisa melihat ya, digambar terus di batik atau di apa ini namanya, di lilin ya Bu ya. Ditutup pakai lilin ya. Ini tutup pakai lilin. Nah ini untuk yang batik tulis, batik halus ya, ditutup pakai lilin beberapa kali ya Bu ya, tadi sampai 3 kali. Oh iya kawan, ini alatnya, ini namanya canting. Iya Bu? Iya. Namanya canting. Untuk canting sendiri dan alat-alat batik ini kan Jogja banyak yang jual ya Bu ya. Jadi bisa belajar batik. Oke. Juga bisa belajar batik. Boleh sini ya Bu ya. Ini mereka belajar. Oh ini, jadi tempat ini juga membuka kursus batik ini. Nah ini yang belajar batik di sini. Oke. Ibu, sekarang saya mau diajak kemana ini Bu? Masih ada 5 menit ini. Oh iya, kita lihat hasil jadinya ya Mas ya. Ya tadi prosesnya ya kan, prosesnya mau batik. Sekarang kita diajak untuk melihat hasil jadinya. Nah di galeri ini ya. Nah ini hasil jadinya. Ini yang batik tulis Mas. Oke, ini batik tulis. Ini bisa dijarik enggak Bu? Iya. Oh iya, jarik. Untuk kemeja juga bisa. Ini untuk jarik kan. Oke. Nah ini kalau nggak salah ini motifnya semen ya, motif semen. Motif semen itu motif alam kawan. Jadi ada lung-lungan ya, terus itu ada ini semacam sayap ya, sayap burung, Garuda sayap burung. Tapi katanya ada juga meru ya, yang ini ya, yang ini ya, ini motif semen, ada macam-macam ya, dari lung-lungan, dari semi itu ya, bahasanya semi. Ada sayap Garuda, ada meru, ini meru, terus ada sulur-suluran atau lung-lungan. Iya. Nah ini motif parang kawan. Bisa untuk sarung juga. Iya. Zaman dulu ya, atau sampai sekarang ini kan kita tidak boleh pakai motif ini kalau ke keraton Bu. Iya Pak. Iya. Ini salah satu motif sakral ya, yang cuma dipakai oleh raja
dan keluarga kerajaan ini ya, motif parang seperti ini. Nah, konon motif ini tercipta dari perenungan Sultan Agung. Sultan Agung dulu merenung di Imogiri sana dekat pantai. Nah, terus dia melihat ombak yang menghancurkan karang ya. Dan terciptalah motif ini seperti ombak ini ya. Seperti ombak yang tegas ya, yang selalu menghajar karang itu. Dan harus hati-hati kalau pakai parang ini kalau berkunjung ke Jogja ya. Oh iya, ini Kak Ira ya. Kalau sekarang dipakai orang awam tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa, asal jangan ke keraton. Tapi motif parang ini juga konon katanya kalau dipakai untuk pernikahan tidak bagus ya. Karena ya tidak bagus karena nanti akan gimana gitu, akan merusak ya, motifnya merusak. Tapi kalau dipakai raja dan keluarga kerajaan atau kesatria, motif ini menjadi motif yang tegas ya, motif kewibawaan dan motif kerja, punya filosofi kerja keras gitu. Nah, ini motif teruntung. Untuk nikah ini ya Bu ya? Iya, untuk orang tua pengantin. Nah, ini yang spesial untuk nikah ini. Jadi batik itu punya motif dan filosofi masing-masing ya. Jadi kalau kita pakai batik itu harus tahu motifnya dan juga fungsinya. Jangan sampai salah kaprah memakai batik. Batik itu ada filsafatnya, ada ini apa, nilainya sendiri-sendiri ya. Untuk memakai batik di Jogja ini lumayan harus hati-hati. Karena kalau kita tidak tahu ya motif dan fungsinya itu nanti bisa ya nggak jadi masalah sih, cuma ada tabrakan dengan nilai-nilai tertentu ya. Misalnya kalau kita pakai parang seperti itu di keraton ya, itu nanti abdi dalamnya yang akan melirik kita. Semoga kawan-kawan bisa mengerti ya, kawan-kawan bisa sedikit memahami tentang cara membuat batik tulis di Yogyakarta ini ya. Nah, Kang, ini di Tirto Dipura ini sebenarnya banyak pabrik batik, tapi sekarang baru satu yang buka ini ya. Baru satu ya, yaitu ini di pabrik batik Winoto Sastro ya. Jadi di belakang sana itu pabriknya cukup luas dengan puluhan pekerja dan di depan ini ada displaynya. Kita mau pamit dulu ya. Sudah, terima kasih banyak ya sudah menemani kita melihat-lihat proses batik yang ada di pabrik ini ya. Nah, semoga kedepannya ramai ya Bu ya. Kedepannya makin banyak orang minat dengan batik. Oh ya kawan, besok tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Sedunia ya. 2 Oktober jangan lupa, 2 Oktober nanti pasti di Jogja banyak event yang berhubungan dengan batik. Oke, baik. Terima kasih kawan. Saya cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu, bahagia selalu ya, dan diberi rezeki yang melimpah. Jangan lupa plesiran ya, terutama plesiran ke Jogja. Kalian bisa kunjungi tempat-tempat wisata di Jogja ya, yang asik, dan juga kunjungi galeri-galeri batik, galeri-galeri dan pabrik batik yang ada di Jogja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.